Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada upah atau uang yang didapatkan oleh pekerja. Nah, atau hak-hak apa saja yang menjadi hak pekerja terhadap suatu perusahaan. Nah, saya hanya membahas terkait daripada gambaran-gambaran umumnya saja, tidak meliputi perhitungan-perhitungan. Misalnya kayak uang lembur, perhitungannya seperti apa? Masa penghargaan seperti apa? Bantuan terhadap keluarga jika pekerjanya terlibat atau terkena tindak pidana. Bagaimana perhitungannya? Saya tidak fokus ke situ. Cuman saya hanya membedah apa sih yang menjadi suatu kewajiban perusahaan terhadap kita. Atau apa saja yang sebenarnya tidak diwajibkan, tapi menjadi hal-hal yang diberikan perusahaan gitu. Hal-hal yang tidak begitu wajib. Apresiasi lah bahasanya. Nah, termasuk uang bonus, fasilitas, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai upah ya. Upah. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang, ada istilahnya upah, non-upah. Nah, kalau rekan-rekan di sini melihat video short saya, jadi ada pembagiannya istilah upah, terus non-upah, ada jaminan. Jaminan ini nanti ada jaminan kesehatan, ada jaminan kerja. Cuman kalau yang jaminan ini saya tidak bahas ya di video ini. Nanti mungkin akan dibahas di video berikutnya. Saya fokus ke upah dan non-upah. Nah, dasar hukumnya apa sih sebenarnya? Nah, dasar hukumnya nih. Bahwasannya dasar hukum mengenai upah. Ini yang pertama ya, kita bahas dasar hukumnya dulu. Ada di undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, perubahan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, kalau peraturan pemerintah yang dipakai adalah Nomor 35 Tahun 2021. Ada juga peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, spesifiknya di situ. Ada juga di beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, banyak bukan? Banyak banget sih memang dasar hukum tentang terkait daripada hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. Khususnya masalah upah saja memang tidak dalam satu bahasan, tapi beberapa bahasan dan di peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, itulah PR daripada kami sebagai konsultan ataupun sebagai orang hukum. Harus mengkaji dari semua aspek. Nah, mengenai upah. Upah ini kan disebut upah karena ini termasuk hal yang harus diwajibkan. Diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya dia tidak, si pengusaha tidak membayarkan kepada si pekerja, maka ada ya sanksi administratif ada. Sanksi, ya awalnya mungkin dari teguran ya. Teguran, administratif, bahkan sanksi pidana. Kalau, nah apalagi ya nih ya, undang-undang di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau si pengusaha tidak memberikan haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dia kemungkinan mendapat sanksi pidana. Contohnya, misalnya dia tidak mendapatkan upah standar ya, upah minimum. Nah, kalau sekarang standarisasinya adalah UMP dan UMK. Upah minimum provinsi dan upah minimum kota atau kabupaten. Patokannya dari situ. Kalau memang di bawah upah, pengusaha dikenakan sanksi pidana. Nah, ngeri kan? Ngeri-ngeri sedap memang. Makanya buat rekan-rekan yang demo mengenai Cipta Kerja harus diketahui dulu secara substansinya. Memang ini termasuk beban pekerja doang. Apakah pengusaha tidak dibebankan dengan aturan seperti ini? Nah, kalau saya sih melihat dari dua persepsi gitu. Bukan berarti saya memihak ke salah satu pekerja ataupun pengusaha. Cuman kita lihat secara luasnya bahwasannya memang apa saja yang diberatkan dari masing-masing pihak. Nah, balik lagi mengenai upah ya. Upah pokok
harus sesuai dengan UMP dan UMK. Kalau tidak, maka bisa diancam pidana. Nah, di pengecualian untuk sektor UMKM diatur dalam Undang-Undang Koperasi dan ini ya, UMKM itu beda sendiri. Nah, terus ada juga mungkin ini buat rekan-rekan yang merasa resah ya. Ketentuan ini tergantung daripada kondisi perusahaan. Nah, cuman lagi-lagi dilihat lagi lah nanti studi kasusnya seperti apa. Yang jelas ini menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha untuk membayarkan upah sesuai dengan UMP dan UMK. Nah, lanjut kita mengenai upah lembur. Lembur seperti yang saya bahas sebelumnya dikenakan apabila jam kerja melewati yang sesuai daripada peraturan perundang-undangan. Misalnya lewat daripada 7 jam atau 8 jam. Lewat daripada itu harus dikenakan upah lembur. Nah, itu pun juga harus sesuai dengan kesepakatan pekerja. Kalau tidak sepakat, ya berarti memang dari pengusaha sudah melanggar. Itu ya. Jadi upah lembur juga suatu kewajiban dan diberlakukan apabila pengusaha menerapkan lebih daripada yang seharusnya. Ya, mengenai upah lembur, terus ada upah cuti. Nah, cuti yang dimaksud yang secara detail itu adalah cuti tahunan ya. Cuti tahunan 12 hari. Selain daripada itu, misalnya cuti melahirkan, cuti sakit, cuti menikah, nah itu diatur. Secara spesifik diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan juga Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di situ diatur tentang apa saja sih. Nah, biasanya kalau cuti-cuti yang kayak cuti hamil, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melaksanakan perintah agama, dia tetap mendapatkan upah sebagaimana dia bekerja. Nah, itu ya. Cuti itu adalah di mana pekerja dia tidak hadir. Nah, kuncinya di situ. Terus ada lagi mengenai kalau pesangon ya, bahasa pesangon ini diberlakukan apabila pekerja di PHK yang sesuai dengan prosedurnya. Itu ada aturannya. Ada aturannya di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, itu bahasanya pesangon ya. Pesangon diberikan apabila si pekerja telah di PHK, telah diputus hubungan kerjanya. Itu bahasa pesangon. Ada lagi namanya denda. Kalau denda, nah ini yang saya harus luruskan. Denda kan ada ya, si pengusaha jika dia tidak sesuai dengan waktunya untuk memberikan upah, maka dia dikenakan denda. Cuman memang penerapannya agak susah gitu. Ya, bisa juga denda ditarifkan bagi si pegawai atau pekerja yang melanggar menurut peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Nah, cuman denda ini menjadi suatu kewajiban ya. Jadi masing-masing bisa kena denda kalau tidak melaksanakan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Nah, cuman saya tidak perlu membahas secara rinci bagaimana implementasi atau praktek denda. Ya, itu nanti saya menunggu request dari rekan-rekan di sini. Terus ada namanya bantuan keluarga. Bantuan keluarga ini diberikan apabila si pekerja telah ditetapkan oleh putusan pengadilan bahwasannya dia terbukti melakukan tindak pidana. Nah, itu kalau bahasa kita adalah santunan ya. Santunan, bantuan daripada perusahaan kepada keluarga. Kalau misalnya dalam satu rumah ada 1 orang, 2 orang, hitungannya seperti apa? Itu ada. Nah, itu nanti bisa dilihat di dalam Cipta Kerja. Nah, ini yang menjadi suatu kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak daripada si pekerja. Nah, ada juga istilah uang saku. Kalau uang saku berlaku bagi peserta magang. Nah, mungkin saya juga sudah menjelaskan di video yang lain terkait daripada permagangan. Nah, sekarang kita akan membahas daripada non-upah ya, non-upah atau tunjangan. Nah, non-upah ini banyak. Jadi
tunjangan atau non upah ini dibilang seperti itu karena ini adalah pendapatan-pendapatan yang di luar daripada pendapatan pokok. Nah, contohnya apa? Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini diwajibkan dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Jika tidak dilaksanakan, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi administratif mengenai izinnya, mengenai operasionalnya, itu bisa dibatasi. Nah, tunjangan hari raya paling lama harus diberikan kepada pekerja adalah H-7 hari. 7 hari sebelum hari raya. Misalnya dari hari Natal atau hari Idul Fitri, Idul Adha, harus diberikan tunjangan hari raya. Ini menjadi suatu kewajiban. Nah, terus mengenai hal-hal yang tidak terlalu diwajibkan, namun tergantung daripada peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja. Misalnya insentif, bonus, fasilitas, dan uang servis. Nah, kita bahas ya satu-satu. Terkait daripada bonus. Kalau bonus ini, biasanya kalau dari perusahaan, dia mendapatkan keuntungan yang besar atau mungkin dari kegiatan ekonominya mendapatkan istilahnya kalau lagi hoki lah, kalau lagi banyak keuntungan yang sebesar-besarnya, lagi beruntung, mungkin perusahaan memberikan bonus kepada si pekerja. Atau ternyata dia penjualannya lebih daripada yang ditargetkan. Nah, cuman itu sih sebenarnya tidak terlalu mengikat sih ya. Tapi kalau sudah dicantumkan dalam perjanjian, tetap mau bagaimanapun itu wajib diikuti. Nah, itu ada uang bonus, terus ada uang insentif. Kalau insentif ini diberlakukan kepada jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan di keahlian IT, di bidang IT. Ternyata bidang IT ini banyak sekali PR-nya daripada pegawai yang lain. Oleh karena itu perusahaan dapat memberikan uang insentif karena dari jabatannya dia memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Bisa aja nih ya, ada uang insentif. Terus ada lagi namanya pengganti fasilitas. Uang pengganti fasilitas ini seperti apa? Contohnya, ketika dia ingin mengetik surat menyurat tidak ada komputer. Ketika dia ingin ngeprint tidak ada alat printer. Ketika dia benar-benar ingin mengantar ke sana kemari mengenai persuratan atau mengenai barang, tidak memiliki kendaraan pribadi. Artinya, dia berhak untuk mendapatkan biaya fasilitas. Nah, tapi lagi-lagi tergantung daripada perusahaannya. Apakah perusahaan ini mencantumkan ketentuan itu atau tidak? Tapi ini salah satu daripada hak pekerja untuk mendapatkan upah di luar daripada yang ditanggung, upah yang di luar daripada yang diatur. Nah, selanjutnya terkait dengan uang servis. Uang servis atau uang pelayanan. Misalnya dalam suatu sektor, dalam wisata atau dalam perhotelan. Nah, ketika dia memberikan servis yang baik, yang memuaskan, misalnya serve makanan atau pensajiannya sangat maksimal dan mendapatkan apresiasi perusahaannya tersebut daripada si konsumen, maka dia diberikan uang tambahan berupa servis ya dari perusahaan, ya termasuk apresiasi juga jatuhnya. Nah, jadi untuk sementara sih itu ya, karena nanti kalau mengenai perhitungan dan sebagainya itu adalah di peraturan perundang-undangan dan saya kira lengkap. Nah, termasuk mengenai jaminan saya tidak membahas di video ini, tapi nanti lain waktu saya akan membahasnya. Saya kira itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Dan mohon maaf sebelumnya jika dari penjelasan saya ada hal-hal yang susah dipahami. Dan nanti kalau ada yang belum dipahami bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.